Halo Sobat Tani di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita. Sering gak sih kita para petani dibuat pusing tujuh keliling mikirin kapan waktu yang pas buat mengeringkan sawah sebelum panen? Rasanya kayak main tebak-tebakan ya. Kalau terlalu cepat, gabah bisa jadi kopong dan bobotnya kurang. Tapi kalau kelamaan, wah, bisa-bisa batang padi roboh dan kualitas gabah menurun drastis. Salah langkah sedikit saja, keuntungan yang sudah di depan mata bisa melayang. Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas rahasia menentukan waktu pengeringan sawah yang paling tepat langsung dari ahlinya, yaitu tanaman padi itu sendiri. Betul, kita akan belajar membaca tanda-tanda alami yang diberikan oleh tanaman tanpa perlu alat canggih, tanpa perlu pusing lihat kalender terus-menerus. Cukup dengan mata dan perasaan kita sebagai petani. Ini adalah ilmu titen, ilmu warisan leluhur yang sudah terbukti ampuh dari generasi ke generasi. Dan sekarang kita akan padukan dengan pemahaman modern. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya, karena setiap menitnya berisi informasi penting yang bisa mendongkrak hasil panen kita semua. Sebelum kita terjun ke lapangan, mari kita pahami dulu, kenapa sih pengeringan sawah ini krusial banget? Pengeringan atau yang sering disebut pengatusan ini bukan sekadar buang-buang air loh. Ada 3 tujuan utama yang sangat penting. Pertama, untuk menyeragamkan pemasakan bulir padi. Saat air dikurangi, tanaman akan dipaksa untuk fokus menyalurkan seluruh sisa energinya ke pengisian bulir. Hasilnya, bulir padi jadi matang merata dari pangkal sampai ujung malai. Gak ada lagi cerita gabah hijau campur gabah kuning. Kedua, untuk meningkatkan kualitas gabah itu sendiri. Kondisi lahan yang lebih kering akan membuat proses pengisian biji menjadi lebih sempurna, menghasilkan gabah yang lebih bernas, padat, dan berat. Ini artinya rendemen gilingnya nanti akan lebih tinggi. Bobot panen kita per hektar juga otomatis meningkat. Siapa yang nggak mau kan? Ketiga, dan ini nggak kalah penting, adalah untuk memudahkan proses panen. Bayangkan kalau kita panen di lahan yang masih becek atau tergenang, pasti repot sekali kan? Alat panen seperti combine harvester bisa amblas, tenaga kerja manual juga jadi lebih berat. Dengan lahan yang kering dan keras, proses panen jadi jauh lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Jadi, pengeringan ini adalah investasi terakhir kita sebelum menikmati hasil jerih payah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa saja tanda-tanda dari tanaman padi yang harus kita perhatikan? Mari kita sebut ini 3 kunci emas untuk menentukan waktu pengeringan. Kunci pertama adalah warna bulir padi. Coba deh Sobat Tani, perhatikan baik-baik malai padi di sawah. Saat yang tepat untuk mulai mengurangi air adalah ketika sekitar 85 hingga 90% bulir padi di bagian bawah malai sudah mulai menguning. Ingat ya, patokannya adalah bagian bawah malai, bukan ujungnya. Kenapa? Karena proses pematangan padi itu berjalan dari ujung malai ke pangkal. Kalau kita tunggu semua bulir sampai kuning 100%, itu sudah terlambat. Pengisian gabah di pangkal malai tidak akan maksimal. Jadi ambil beberapa sampel malai secara acak di beberapa titik sawah. Jika mayoritas bulirnya, terutama di bagian sepertiga bawah, sudah berubah dari hijau menjadi kuning keemasan. Itulah sinyal pertama bahwa keran air sudah bisa kita tutup. Kunci emas yang kedua adalah kondisi daun bendera. Daun bendera
Itu apa? Itu adalah daun teratas yang posisinya paling dekat dengan malai. Daun ini adalah dapur utama terakhir bagi tanaman padi untuk memasak makanan dan mengirimkannya ke bulir. Selama daun bendera masih hijau segar, proses fotosintesis dan pengisian gabah masih aktif berjalan. Nah, kita harus amati betul daun ini. Saat sebagian besar daun bendera di hamparan sawah kita sudah mulai sedikit menguning di ujungnya, tapi batangnya masih hijau. Ini adalah sinyal kedua. Ini menandakan bahwa tugas utama daun bendera untuk mengisi bulir sudah hampir selesai. Tanaman sudah siap memasuki fase pematangan akhir. Jangan tunggu sampai semua daun bendera kering kerontang ya. Kalau sudah begitu, nutrisi sudah berhenti total dan kita kehilangan momentum pengisian bobot gabah. Sekarang, kunci emas yang ketiga yaitu kondisi batang padi. Coba deh Sobat Tani, pegang bagian pangkal batang padi sekitar 2-3 ruas dari bawah. Pencet pelan-pelan. Kalau batang masih terasa lunak dan banyak airnya, artinya pengisian bulir masih butuh banyak pasokan air. Tapi, jika saat kita pencet batangnya sudah terasa lebih keras, lebih padat, dan warnanya di bagian bawah sudah mulai agak kuning kecoklatan, ini adalah sinyal pamungkas. Ini menunjukkan bahwa jaringan transport di dalam batang sudah mulai mengeras dan aliran air dari akar ke atas sudah melambat secara alami. Tanaman sudah memberikan kode keras. Aku sudah cukup minum. Saatnya fokus mengeringkan biji. Kombinasi dari 3 tanda ini 90. Bulir bawah menguning, ujung daun bendera mulai kuning, dan pangkal batang mengeras adalah formula paling akurat untuk memulai pengeringan. Lalu, bagaimana cara melakukan pengeringannya? Apakah langsung dikeringkan total? Sabar dulu, jangan terburu-buru. Ada tekniknya juga. Pengeringan sebaiknya dilakukan secara bertahap, bukan drastis. Di hari pertama, kita bisa mengurangi debit air masuk dan membuka sedikit pintu pembuangan. Biarkan air surut perlahan-lahan selama 2-3 hari. Ini memberikan kesempatan bagi tanaman untuk beradaptasi. Bukan kaget. Setelah air di permukaan hilang, biarkan tanah mengering secara alami. Proses pengeringan dari mulai penutupan air sampai kondisi tanah siap panen memakan waktu sekitar 7 hingga 10 hari. Tergantung jenis tanah dan cuaca. Untuk tanah liat yang berat, mungkin butuh waktu lebih lama. Sedangkan untuk tanah berpasir bisa lebih cepat. Disinilah feeling kita sebagai petani diuji. Rajin-rajinlah turun ke sawah, rasakan kelembapan tanahnya dengan tangan atau kaki. Target kita adalah kondisi tanah yang lembab tapi tidak becek, atau istilahnya macak-macak, cukup keras untuk diinjak tanpa amblas. Ada beberapa kesalahan umum yang harus kita hindari. Kesalahan pertama adalah mengeringkan sawah terlalu dini. Mungkin karena takut keburu musim hujan atau ingin cepat panen. Dampaknya fatal. Gabah tidak terisi sempurna, menjadi hampa atau kopong. Hasilnya bobot panen anjlok. Kesalahan kedua, sebaliknya, yaitu terlalu lambat mengeringkan. Ini sering terjadi karena khawatir tanaman kekurangan air. Akibatnya, kelembapan di sekitar pangkal batang terlalu tinggi, memicu serangan jamur dan penyakit seperti busuk batang. Tanaman juga bisa rentan roboh, apalagi jika ada angin kencang. Panen jadi super sulit dan kualitas gabah menurun. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan. Tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Patokannya, kembali lagi ke 3 kunci emas yang sudah kita bahas tadi. Sobat Tani, ilmu membaca tanda alam ini adalah
aset berharga. Ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan kita dengan tanaman yang kita rawat. Tanaman itu berbicara pada kita lewat warna, tekstur, dan kondisinya. Tugas kita adalah belajar memahami bahasa mereka. Dengan memadukan pengamatan visual pada bulir, daun, dan batang, kita bisa membuat keputusan yang jauh lebih akurat daripada hanya mengandalkan hitungan hari setelah tanam. Setiap varietas padi, setiap jenis tanah, dan setiap musim punya karakternya sendiri. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan mengamati. Catat pengalaman di setiap musim tanam. Kapan sobat mulai mengeringkan? Bagaimana hasilnya? Apa yang bisa diperbaiki? Jadikan sawah kita sebagai laboratorium alam yang tak pernah habis memberikan pelajaran. Sebagai rangkuman, ingat 3 hal ini. Pertama, periksa malai padi jika 85-90, bulir di bagian bawah sudah menguning, itu lampu hijau pertama. Kedua, lihat daun bendera, jika ujungnya sudah mulai menguning tapi pangkalnya masih hijau, itu lampu hijau kedua. Ketiga, rasakan pangkal batangnya. Jika sudah terasa lebih keras dan padat, itulah sinyal final untuk mulai menutup saluran air. Lakukan pengeringan secara bertahap dan targetkan kondisi tanah mekok-mekok saat panen tiba, yaitu sekitar 7-10 hari setelah pengeringan dimulai. Dengan menerapkan cara ini, insya Allah hasil panen kita bisa lebih maksimal, gabah lebih bernas, berkualitas, dan proses panen pun lancar jaya. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi panen Sobat Tani semua. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau bertanya di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa saling memperkaya ilmu. Jika sobat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman petani lainnya, dan yang terpenting, subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dan memajukan pertanian Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses, petani Indonesia.